Sobat Tribayers. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Oke, halo guys, balik lagi di Tribikes. Jadi di sini saya sendiri adalah Tio dan di sini ada siapa aja? Dan halo semuanya, di sini ada Vincent, balik lagi. Balik lagi sama gue, Ninda. Ninda. Woi. Uhuy. Guys, tahu nggak sih? Kenapa? Isunya nih ya, Apa tuh? katanya kita bakal mengalami kiamat guys. Nauzubillah. Tapi emang iya sih. Karena Kenapa nih maksudnya nih? Apa nih? Iya, kita bakal keserang oleh Skynet. Skynet. Ya, tahu nggak guys? Skynet. Skynet apa emang? Coba tolong dideskripsiin, tolong Oke. dijelasin. Udah beberapa Untuk kita orang awam yang kurang tahu. Oke, jadi Skynet ini tuh ada di film namanya Terminator guys. Ya. Tahu kan? Iya. Ya, jadi Cyborg gitu ya? Cyborg ya. Jadi tuh Skynet tuh kalau nggak salah dia AI kan? Dia AI terus kayak nyiptain robot-robot gitu. Robot-robot entah itu bisa bentuknya kayak manusia atau bentuknya kayak pesawat gitu. Dan di situ tuh kalau di film itu nyeritain tentang manusia yang dijajah oleh robot gitu. Dari Skynet. Jadi intinya manusia bakalan mengalami kepunahan. Ya itu di science fiction sih, bukan di dirinya. Iya, bisa jadi kan karena ada revolusi ini. tapi bisa juga sih cepat atau lambat ya nggak sih? Iya pasti. Bisa juga ya di dirinya tuh ya. Karena belakangan ini kan ya Gimana? mungkin ada beberapa yang tahu kan udah ada OpenAI yang udah publik udah bisa akses loh. Oh iya. Mungkin ini cuma awalnya doang kali ya, iya nggak sih? Open AI itu apa sih, Vincent? OpenAI itu sebenarnya semacam web, Ya. itu sebuah perusahaan juga Yep. yang setahu saya itu dimiliki sama Bapak Elon tercinta, Ya, Elon Bapak Musk, Elon Musk, si pemilik yang Tesla. menghabiskan billion of dollar, Alright. menghabiskan banyak sekali uang untuk menciptakan artificial intelligence ini. OpenAI itu termasuk search engine. Kan sih dia tuh masuknya ke chatbot. Oke. Jadi kayak misalnya kita ngetikin sesuatu, kita mau nyari apa. Nah, nanti dari AI itu bakal ngasih tahu apa namanya, kayak apa yang kita cari itu bakal dia kasih tahu ke kita gitu. Termasuk skripsi loh guys. Wow. Ya itu gimana nih yang pernah nyoba? Gimana Vincent? Tadi gimana? Sumpah. Jadi lo pernah Gimana apa chat? tuh? Iya, jadi gue kan pernah nyoba dan entah mengapa gue merasa serem sih. Weh, kenapa tuh? Jadi si OpenAI ini kan gue nonton podcastnya Om Deddy ya. Iya. Dia sempat ngebahas OpenAI segala macem tentang keuangan dan ujung-ujungnya kembali ke OpenAI ya. Di situ gue penasaran OpenAI itu apa kan. Terus gue carilah di Google, ternyata ada openai.com. Iya. Gue sign up di situ, pakai akun Google ternyata bisa dan nggak terlalu ribet lah mas, cuman verifikasi segala macam. Dan ternyata di dalam OpenAI ini bisa nanya banyak banget hal, mendetail dan termasuk coding. Wow. Creepypasta. Jadi gue awalnya gue itu nanya hal-hal yang udah gue tahu, udah pengetahuan umum lah. Contohnya siapa presiden pertama Indonesia? IR Soekarno kan. Dari hal basic ya. Dari hal basic dan dijawab bener. Terus mungkin apa iya benar nih? Gue coba lagi tanya hal-hal yang basic dan ternyata bener lagi. Dan yang gue denger dari podcastnya Om Deddy, itu dia bisa bikin semacam portofolio saham, bisa kayak coding. Terus gue coba dong inisiatif gue, bisa nggak sih? Biar lo nggak skeptis. Iya, OpenAI ini bisa nggak sih buat sebuah website? Gue coba lah tuh. Iya. Tolong kan buatkan saya website tentang Universitas Indonesia. Saya bilangnya gitu kan. Terus si OpenAI ini jawab, Gimana? mau kontennya tentang apa aja isinya gitu. Iya. Terus gue jawab semua hal terkait dan secara rinci tentang Universitas Indonesia. Terus dijawab lagi, mau dibuat secara bagaimana tampilannya? Gue bilang dibuat semenarik mungkin. Kemudian oke, akan saya lakukan itu. Cuman kayak gitu doang. Terus gue bingung dong. Gue nanya kurun waktu jadinya tuh kapan? Iya.
dan dia balesnya 2 sampai 4 minggu. Dia menjabani itu. Wow. Wow. Terus gak gue lanjutin karena gue takut kan. Lu batal tuh. Gue batalin. Jadi langsung baik batalkan. Gue langsung kayak gitu kan. Gue panik. Terus gue mikir, jadi ternyata bisa. Terus gue nanya lagi di situ, bisa nggak sih si OpenAI ini coding? Terus ya saya bisa mengajarkan Anda basic-basic, bahkan secara rinci terkait coding. Terus kalau yang gue dengar dari podcast Om Ded, OpenAI ini tuh nggak bisa yang namanya hacking. Alhamdulillahnya di situ. Iya. Terus tapi gue penasaran, dia beneran bisa nggak sih yang namanya coding? Terus gue cobalah suruh buatkan coding terkait hal gitu. Muncul pak codingnya. Codingannya muncul. Sumpah muncul. Berarti buat anak IT tuh bisa ini gak sih? Bisa banget. Buat Dan fun fact-nya kalau kalian tahu, di luar negeri siswa-siswinya, mahasiswanya selama online, selama pandemi kan kita online. Iya. Dia banyak memakai OpenAI ketimbang Google Google. untuk Kenapa? search engine untuk mencari informasinya. Karena yang saya tahu, OpenAI ini lebih rinci dan lebih akurat. Lebih akurat. Dan wow, Wow. gue sih udah mulai takut ya. Merinding ya? Iya. Tapi mahasiswa di luar sana yang nggunain ChatGPT sebagai buat nyari jawaban atas soal-soal yang diberikan itu kayak worth it sih beneran sih. Kayak kalau memang kita nanyanya detail di GPT ini, kita tuh bakal dikasih tahu kayak penjelasannya secara rinci dan detail gitu sama dia. Kayak bener-bener kalau di Google kan kalau kita cari, kita harus masuk ke link pertama, Iya. nggak ada, keluar lagi link kedua, nggak ada. Pokoknya Sampai, langsung. ini langsung. Lu nanya, Ada konkret. ada konkret, iya serius. Dan ini OpenAI ini semakin dalam lu nanya, semakin konkret. Jadi ibaratnya apa yang lu pengen tahu itu semakin besar ilmu lu, semakin besar keingintahuan lu, semakin besar apa yang lu tahu itu semakin bisa lu tanyakan di sini. Iya. Segitunya. Iya. Gue excited sih akan adanya OpenAI ini. Entah kenapa ya, gue Kayak ngebantu mahasiswa semester akhir ya. wow. Sangat. Jangan sampai dosen tahu. Bahaya. Diem aja. Wah, Ninda semester berapa Ninda? 8. Kebetulan ya guys. Kebetulan. Alhamdulillah. Waduh. Dan tau nggak sih, OpenAI ini dia tuh ngembangin produknya, dia tuh munculin chatbot juga. Cuman kan kalau OpenAI dia basisnya teks kan. Iya, teks. Nah kalau ini dia tuh ada namanya DALL-E ini tuh kalau kalian ketik misalkan gajah di belakang semut, nah nanti bakal muncul gambar gajah di belakang semut gitu. Jadi kayak kita bisa bikin gambar tuh dari teks doang. Serius. Wait. Lucu banget dong. Enggak, gue malah mikirnya, coba lu bayangin anak-anak teknik. Oh, teknik industri, nyampe teknik nggak? sipil ya. Iya, Bisa ngebayangin. Bisa ada ilham dari situ ya? bisa banget. Orang mau bangun rumah. Enggak tuh serius. Ditunjukin gambarnya. Serius Wow. dikasih tahu gambar ya. Cuman sampai saat ini katanya masih dalam tahap pengembangan. Iya. Coba guys, kalian bisa coba daripada kalian skeptis, langsung coba aja. Namanya DALL-E itu OpenAI yang bikin juga. Atau mungkin ada juga AI nih yang gue tahu dia tuh terintegrasi ke Discord Discord. ya. Jadi kayak apa sih channel Discord gitu? aplikasi itu? Iya. Iya, yang biru ungu, biru keunguan. Nah itu ada namanya Midjourney. Oh, Midjourney. Iya, tau kan? Nah, jadi kayak misalkan kita mau ngetik slash prompt terus apa nih perintahnya, cuman bahasa Inggris ya. Nah, terus itu dia bakal munculin gambar ya, bakal dikasih beberapa pilihan juga. Misalkan kayak kita mau nyari apa ya, misalkan pohon pisang dimakan gajah gitu. Itu kan terus Random. gambarnya muncul gitu. Serandom itu dia bisa. Serandom itu bisa. Wow, amazing. Wow. Perkembangan dan revolusi. Kemampuannya luar biasa. Berarti masuknya ke era society 5.0. Wow. Ini di satu sisi ngebantu banyak orang, tapi di satu sisi juga bisa jadi bumerang sih. Bisa menjadi bumerang. bumerang. Manusia bisa Bumerang. punah atas adanya Iya, kalau Society. sampai jatuh ke tangan orang yang ibaratnya gelap mata, iya gelap mata, egois. nggak bisa tanggung jawab, ini bisa jadi suatu hal yang
menakutkan sih sebenarnya. Menakutkan. Apalagi manusia itu money oriented banget. Iya, benar. Bahkan AI itu nggak cuma sekarang tuh nggak cuma kita bisa tanya terus dia jawab atau bahkan bikinin gambar, kayak ada juga yang bisa bikinin lagu, ngubah teks jadi suara, bahkan Wow. Itu gue tahu tuh, yang teks jadi suara. Jadi bukan teks jadi suara, tapi gue pernah ngeliat di TikTok, video TikTok, Elon Musk itu lagi kayak Zoom meeting sama beberapa orang yang nggak gue tahu, yang mungkin yang gue cuma tahu itu Elon Musk doang. Jadi si Elon Musk itu dia punya AI yang bisa ngubah suara dia. Jadi misalkan Will Smith, terus jadi presiden AS. Ngeri ya? gili. Nggak, lu bisa bayangin nggak sih? Misalkan teroris, Ya. dia neror suatu negara, dan negara itu kan dipimpin oleh suatu presiden. Yap. Iya, benar. Semua militer atas kehendak presiden atau mungkin menteri pertahanan kan. Misalkan si OpenAI ini punya suara itu dan teroris nelfon Ya. menggunakan suara itu Ya. Bah, itu gimana? bahaya sih itu. Coba Kalau misalkan tarik mundur pasukan, Yap. tapi suaranya presidennya. Tapi ya, Wah. enggak lah. Tapi kalau perspektif gue atas hal yang lo tadi omongin, itu pasti suatu negara punya keamanan yang Iya. kuat dong. Dan pasti akan di make sure juga apakah benar ini suara kamu, ini suara anda, dan anda berbicara seperti ini, gitu loh. Tapi uniknya ini masih dalam tahap pengembangan. Oh iya. Pengembangannya aja segini, Apalagi pas udah paten. apalagi pas udah bener-bener perfect. Wah. Dan ada update lagi. Kok kita jadi overthinking ya? Wah. Kenapa ya? Tapi bener sih. Oh berarti Bener. iya ya. Tapi benar, bukan semata-mata kemajuan teknologi itu adalah hal yang bagus. Ada Ada dampak juga negatif. sisi negatifnya yang Iya. bisa kita tanggulangi. Sebenarnya AI itu udah ada dari zaman dulu nggak sih? Mas, Iya, Contohnya? masih ingat sih yang waktu Facebook? Kenapa Facebook tuh? atau siapa yang buat AI tapi abis itu di take down lagi? Oh, Facebook Ya? Facebook. Dia kenapa tuh? Dia tuh bikin AI. Terus ini yang gue tahu ya kalau nggak salah tuh jadi emang pertama ada AI 1, AI 2 masing dites dulu nih sama manusia. Iya. Ternyata oke. Akhirnya AI ini yang 1 sama yang 2 ini diajak di mana sih? Pokoknya kayak diajak ngobrol berdua AI itu. Iya. Jadi AI 1 sama AI 2 saling berkomunikasi. Iya iya. Sampai situ tuh terjadi kayak semacam error. Cuman error Bottleneck gitu ya? cuman katanya sih kayak mereka tuh malah nyiptain bahasa baru gitu, itu bahasa dianya sendiri gitu. Wah, Katanya sih gitu. dasar robot maksudnya. Nah, sampai akhirnya Facebook men-take down itu. Gitu sih. Dari yang Wow. seserem itu. Seserem itu. Mungkin kita baru tahu basicnya, mungkin aslinya lebih creepy daripada apa yang kita pikirin gak sih? Iya bener. Soalnya Elon Musk itu pernah ngomong apa benda yang dia kan pernah ditanya apa benda yang paling berbahaya, apa hal yang paling berbahaya bagi humanity kan. Ya apa tuh? Terus dia jawab tuh artificial intelligence. Artificial intelligence itu seberbahaya itu kalau nggak ditanganin dengan benar ya, seberbahaya itu. Contohnya yang kita di Facebook, dia bisa bikin bahasa baru yang kita nggak ngerti gitu. Iya. Gimana kalau hal yang kita ciptakan itu menyerang Kita sendiri. penciptanya Iya sendiri? iya. Jadi bumerang ya benar-benar. AI itu selain ada buruknya, tapi pasti ada lah positifnya. Iya. Yang benar-benar bisa mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Bahkan AI itu sebenarnya udah ada sejak lama. Kayak misalkan Google Maps. Google Maps itu sebenarnya dia pakai AI. Makanya dia bisa menavigasikan arah jalan, gitu sih, tahu arah jalan. Google Maps, terus juga bahkan TikTok itu juga pakai AI. Karena si TikTok itu tahu apa sih yang kita tonton tuh, makanya kita Algoritmanya, ya. makanya kita tuh betah banget tuh nontonin TikTok terus ya, scroll. Apa yang kita mau keluar, Iya. videonya kan. Nah, terus juga kayak misalkan apa lagi ya yang ada AI-nya. Oh nih, penelusuran, rekomendasi penelusuran. Misalnya kalian mau nyari, pernah nggak sih kalian ngerasa tuh kayak kalian mau nyari apa? Katanya udah muncul pertama nih rekomendasi. Iya. Iya. Kalian klik. Nah, Iya, benar. itu AI kayak mereka udah tahu habit kita tuh biasanya mau ngetik apa. Apa interest kita ya? Nah, Apa yang kita cari di media sosial, e-commerce. nah, Dia itu nganalisa itu semua dijadikan bahan dia untuk merekomendasikan sesuatu ke kita dong. iya, buat rekomendasi. Wow. Kita menyebutnya big data. Big Big data. data.
Wow. Tapi sebenarnya AI itu bisa ngebantu kita juga. Enggak, entah itu sebenarnya balik lagi ke kita sih, mau gunainnya itu secara baik atau enggak. Benar. Kan contoh ada AI yang mungkin sempat viral di TikTok. Mungkin sebelum OpenAI kali ya, sebelum OpenAI dikenal sama orang, itu ada AI yang bisa di Zoom atau Google Meet, mata kita tuh tetap natap kamera walaupun tahu kan. Tahu. Oh, apa namanya? Video background. Bukan, ini AI beneran. Kalau video background kan untuk Ya ampun, mengubah Des, background gue- kita kan. kudet Tapi gue. ini nyesuaiin mata kita buat ke kamera. What this? Mata kita merem itu bisa Wow. ngedip, tetap ngedip. Kita ngadep kiri tapi mata kita tetap ke sana, tetap ke kamera. That's so weird. Wow. Sungguh aneh, tapi nyata Tapi bener. itu ngebantu banget buat kayak misalkan kita mau ngomong cuman kita lupa akan skrip yang kita buat. Nah, jadi kita bisa ngeliat skrip itu tanpa perlu mata kita itu takut kelihatan ke skrip. Tapi menurut kalian perkembangan teknologi ini terlalu cepat nggak sih? Cepet banget, pesat asli. Iya, bisa Udah dibilang nyampe cukup 50 tahun loh. Gak nyampe 50 tahun. cepet sih. Iya nggak sih? Untuk apa nih? Untuk perkembangan dari ibaratnya deh HP pertama lu waktu HP pertama lu apa? Sih ya? Asia. Sih ya? Sekarang iPhone. Android, iPhone. Iya. Secepat itu loh. Secepat itu. Dulu yang lu main Snake doang. Sekarang game-game udah pada berat. Dulu Iya, itu kadang satu kata di itu Udah nggak sih? Satu perak. Iya, masih iya. gitu. Terus yang ada 1 2 3 4 5, terus di satu tuh ABC. Ketika masih satu-satu gitu, diklik 2 kali, diklik 3 kali. Sekarang tuh udah cepet. udah cepet. Kalau kita nggak bisa mengikuti itu, kita bakal keterbelakangan banget tuh. Iya, tertinggal sih sebenarnya. Tinggal banget. Tertinggal. Jadi untuk perkembangan teknologi ini itu gimana caranya kita itu bisa ngikutin perkembangan teknologi ini? Karena kalau emang kita ngikutin, kita juga bakal apa ya? Nggak bakal tergerus oleh zaman juga. Iya, Kayak iya. bakal terus berkembang juga kitanya Tapi kita update diri sendiri sih sebenarnya. sendiri. Gua harap aja sih nggak disalahgunakan sih AI ini. Semoga aja nggak disalah. Itu yang tadi lu bilang bisa ciptain gambar dari ketikan doang. Itu mungkin kalau anak-anak teknik tahu, itu bisa banget membantu mereka. Atau mungkin Iya ada bisa banget banyak yang ngebantu. udah tahu. Bahkan mungkin buat seorang desainer juga ngebantu. Desainer juga bisa. Cuman Entah nggak- desainer iya. fashion, entah yang lagi apa sih kalau bangun rumah itu Arsitek. arsitek bisa mempermudah. Udah, cuman mungkin bijaknya ya make apa namanya aplikasi AI yang cuman ngechat keluar gambar itu jangan sampai kayak plek kan gambarnya di download terus dijadiin karya sendiri, jangan sampai kayak gitu karena Iya. itu gimana ya melanggar Hak cipta masih. hak cipta Iya, juga iya. sih kayak Soalnya itu kan bukan lu yang buat. iya gitu kan. bukan lo yang buat. Ya alangkah baiknya bijaknya itu kalau seorang desainer yang mencoba buat apa namanya menggambar dari AI itu dari ketikan itu Mencari mencari cari inspirasi, doang, referensi inspirasi gitu doang. kayak coba nyari gambar apa kayak gue mau ngebikin Misalkan baju budaya Jepang gitu Nah, kan, iya. tapi dengan tema yang modern kayak gitu kan. iya. Ini nyari inspirasinya dari Inspirasi OpenAI bisa. ya, dari situ dikirimin kan habis itu udah tinggal kita ubah-ubah lagi aja gitu. Iya, tapi kalau misalkan dia ada bentrok gak sih sama hukum sebenarnya? Sebenarnya kalau yang gue sempat nanya ke ChatGPT soal DALI-nya dia, Heeh. DLI. DALI yang DALL-E. kata ChatGPT kan ngeluarin kayak bisa kita bikin gambar dari ketikan. Heeh. Nah, kata dia itu gini sih, perlu dicatat bahwa DALI saat ini masih dalam tahap perkembangan dan belum tersedia untuk digunakan secara umum. Selain itu, penggunaan teknologi generatif model untuk menghasilkan gambar-gambar dapat menimbulkan masalah etika dan privasi, sehingga Iya. perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Ada ketersinggungan juga ya sama etika kan? Iya, gitu. Bahkan hak cipta juga, karena katanya sih ini tau dari mana ini, Pak? Katanya ya, Midjourney itu kayak dia tuh ngambil gambar dari gambar lain, terus udah dia upload ke situ. Kadang orang ngambil itu padahal punya hak cipta punya orang lain, gitu sih. Makanya ya bijaknya sih kalau emang mau gunain itu ya ambil sebagai referensi. Iya. Nih jangan blok. Tapi ada yang dibatasin nggak sih dari yang ketikan gambar gitu? Kayaknya
Misalkan Apa kan so far lo belum? kayak chat GPT itu kan ada yang dibatasin kayak lu nggak bisa ngehack, Oh, kalau gambar sendiri yang udah gue coba, kayak Kayaknya- meme-meme gitu ya lu nyoba ya. kayaknya nggak ada yang dibatasi sih. Soalnya Mungkin masih tahap kecuali pengembangan juga masih tahap kan. pengembangan. Mungkin kita berharap AI ini bisa digunakan secara bijak kali ya sama Iya, masyarakat luar, sama teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman yang kita kenal. Dan mungkin gitu aja kali ya untuk podcast kita Mungkin kali ini. mungkin sekian dari. Kalau Tribakti punya teknologi AI enggak? Kak Tio. Waduh, Aduh. Tribakti. Butuh berapa miliar dolar tuh? Wow. Cuaks. Nggak, tapi di kampus kita diajarin juga perkembangan teknologi ya nggak kan? Iya Ika? jelas di Kapital Selekta tuh guys. Asik. Wow. Apa aja nih Kak yang diajarin nih Kak di Tribakti? Revolusi 4.0 Society 5.0 Asik. Ini Teknologi bahasa-bahasa nih anak semesteran yang udah Big semester Data. akhir nih. Ya, ntar Anda merasakan ya. Betapa pusingnya. Ya pokoknya di Tribakti itu bakal ngajarin kalian soal bisnis. Cuman kita ngikutin perkembangan teknologi juga. Sudah pasti. Pastinya gitu sih. Ya mungkin sekian kali ya dari kita ya. Iya. Iya. Segitu aja mungkin dari kita, informasi yang bisa kita bagikan. Ya, jangan lupa buat dengerin terus podcast kita. Jangan bosan-bosan. Ya, pokoknya di follow nih Spotify, Anchor atau apanya lah itu. Instagram Instagram juga. Instagramnya apa Kak? Tribakti_podcast. Asik. Sama jangan lupa buat Instagram Tribaktinya di follow di @tbbusinessku. Ya mungkin sekian dari kita. Jangan lupa share juga podcast ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahagia. Asik. Oke semuanya, bye bye. Bye. Terima kasih.